Ya. Google lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita pada hari Senin ini, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, makhluk hidup. Ya, untuk pembelajaran 1 dan 2. Ya, gimana? Siap ya anak sekalian? Ya, tetap semangat ya. Jangan kita bosan untuk belajar ya. Karena dengan belajar ini insya Allah bertambah. Oke? Ya. Materi ini sangat bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui tanda-tanda ciptaan Allah. Ya. Banyak sekali ciptaan Allah itu. Yang ada di langit dan di bumi beserta isinya ini banyak sekali. Dan kita kalau terus belajar, insya Allah kita akan tahu manfaat-manfaat yang telah Allah ciptakan itu. Hingga kalau kita berilmu, kita bisa mengembangkan ciptaan-ciptaan Allah itu untuk kebaikan kita. Ya. Materi kita mohon dibuka ya, Pak Cahyo. Halo? Ya. Itu dibuka yang pertama, ya. Tujuan pembelajaran kita ya, yaitu agar kita ciri-ciri makhluk hidup. Ya, bagaimana ciri-cirinya kita harus tahu nanti itu. Yang kedua, mengetahui apa persamaan dari makhluk hidup yang ada itu. Ya. Yang ketiga, yaitu kita mengetahui lambang bilangan dan bisa mengurutkannya. Ya. Terus yang keempat, kita bisa mengamalkan sila pertama Pancasila, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia menjadi warga negara yang baik, bisa dengan bersyukur dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya, kita mengenal lingkungan. Ya. Coba perhatikan di lingkungan kita. Ya. Lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Ya. Ada makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari siapa? Banyak itu. Ya. Nanti ada manusia. Kita ini sebagai makhluk hidup yang manusia ini. Ya. Terus ada hewan, ada tumbuhan. Ya, itu contoh makhluk hidup. Yang kedua, ada makhluk tak hidup. Contohnya batu, kursi, televisi,
Wah, banyak sekali. Ya, ini beda antara makhluk hidup dan tak hidup. Ya, kalau makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri khusus, nanti akan kita jelaskan. Misalnya makhluk hidup bernafas. Nah ini ya, sehingga banyak nanti akan kita pelajari. Ya, berikutnya mengamati makhluk hidup. Ayo, coba di gambar itu ada binatang apa saja? Siapa bisa menyebutkan? Ayo. Nama binatangnya apa saja? Bisa menyebut binatang apa saja situ di gambar itu? Kelinci, kucing, zebra, sapi, anjing, ayam, beruang, bebek, capung, ikan, nemo, kodok, singa, ayam, bebek, beruang, kucing, ikan, babi, kuda, kambing. Bagaimana singa? Wah, banyak di sana itu. Ya, Insya Allah kalau misalnya pandemi ini sudah selesai, kita bisa mengamati langsung makhluk hidup. Ini penting sekali. Ya. Nah, setelah kita menyebutkan nama-nama binatang itu, nah, kita bisa tahu akhirnya ciri-ciri makhluk hidup. Ayo. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama apa? Bergerak. Bergerak. Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, mencari makan, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, bernafas. Kita bernafas, menghirup udara atau oksigen. Wah, alhamdulillah kita diberi oleh Allah nikmat yang berupa oksigen ini gratis. Ya, bisa bernafas sehingga kita bisa hidup. Ya. Coba kalau kita lihat orang-orang yang sakit, yang membutuhkan oksigen untuk menambah pernapasannya itu, wah, mahal biayanya. Maka bernafas ini harus kita syukuri. Yang ketiga, makhluk hidup juga mengalami tumbuh dan berkembang. Jadi mulai kembang sampai besar. Ya, ini Pak Andi juga punya di rumah ini tanaman. Ya, tanamannya dulu kecil, tumbuh, sekarang berbunga, juga berbuah. Itu contoh bahwa makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Yang keempat, bahwa makhluk hidup itu butuh makan atau minum. Ya. Jadi kalau kalian misalnya di rumah memelihara binatang, misalnya burung, kucing, atau ikan, beri makan. Ya, sehingga dia bisa bertahan, bisa hidup. Tuh. Kita pun juga begitu. Kita pun juga butuh makan dan minum. Makanlah makanan yang bergizi, yang sehat, yang halal. Ya, hati-hati sekarang ini kita mengkonsumsi makanan-makanan harus tahu apakah itu menyehatkan atau tidak. Nah, harus tahu. Jangan sembarangan dimakan. Akhirnya kita sakit. Ya kan?
Terus yang kelima, bahwa makhluk hidup itu berkembang biak. Ya. Jadi ada yang bertelur, ada yang beranak, dan lain sebagainya. Terus bertambah. Ya. Dan yang keenam, bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Itu misalnya ada hawa panas terasa di kulitnya. Jaga protokol kesehatan, pagi kita berjaring atau berjemur matahari, kita merasakan panas. Ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya. Berikutnya, yuk coba kita mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja? Misalnya ayam. Kita lihat, oh ayam itu kakinya 2. Ya kan? Untuk bergerak. Wah, oh ayam itu juga bertelur. Wah, telur ayam, ini manfaatnya banyak sekali ini. Ya, protein harus sering mengkonsumsi telur. Nah, bersyukur kita, Allah sudah menyediakan. Nah, ya, ayam. Yang kedua, ada kucing. Nah, kakinya berapa? 4. Ya, dia berkembang dengan beranak. Nah, terus ikan, ya, hidupnya di air. Ada di air asin, di laut, ada yang di air tawar, di sungai. Ya. Allah luar biasa menciptakan keragaman ini. Ya. Ikan itu punya sirip, ya, untuk berenang. Ya. Itu 3 contoh. Ya. Kita mengamati langsung, mengenal langsung binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Dan nanti anak-anak juga bisa melakukan di rumah, mempraktekkan, ya, mengenal langsung. Berikutnya, kita juga bisa mengetahui persamaan makhluk hidup. Di situ ada gambar ayam dan kucing. Nah, apa persamaannya? Oh, ternyata ayam dan kucing itu bergerak. Kucing bergerak dengan kakinya yang 4, ya, ayam dengan kaki yang 2. Ayam dan kucing juga bernafas, ya, membutuhkan oksigen untuk bernafas. Itu menggunakan paru-paru. Ya. Yang ketiga, ternyata ayam dan kucing bisa bersuara. Ayo, siapa yang bisa mempraktekkan suaranya ayam? Bisa mempraktekkan suaranya ayam? Oke, ya kan? Nah, ada yang bisa mempraktekkan suaranya kucing. Wah, meong, meong. Wah, itu persamaannya, sama-sama bisa bersuara. Yang keempat, ayam dan kucing juga butuh makanan. Ya, kita sediakan makanan sehingga bisa sehat badannya. Ya, dan ayam dan kucing sama-sama selalu berkembang biak. Kalau kucing dengan beranak, ayam dengan bertelur. Oke. Ya, berikutnya, hewan apa saja yang ada di sekitar kita? Nah, ini kita langsung melihat di kampung kita, di rumah kita, misalnya. Ada hewan peliharaan. Ayam, kucing, burung, dan ikan. Saya yakin ada di antara kalian memelihara hewan-hewan ini. Ya. Dulu Pak Andi suka memelihara burung. Suka dulu. Bahkan dulu waktu masih sempat belajar di sekolah, kelas 3D dulu, saya siapkan akuarium. Ya, ada ikan-ikan yang berwarna-warni. Wah, senang sekali. Ya. Di kelas ada akuariumnya.
Nah, itu kita pelihara. Ya. Terus ada hewan yang di sekitar kita yang lain. Misalnya nyamuk. Wah, hati-hati ya. Ada nyamuk di sekitar kita. Ya. Terus ada tikus. Wah, ini membuat apa? Rusak ini. Ada makanan apa dibawa sebagainya. Ada lalat. Ya, hati-hati ya. Belilah makanan yang tertutup, terbungkus, tidak sembarangan makanan, sehingga nanti kalau dihinggapi lalat itu membawa kuman. Nah, itulah pentingnya kita belajar. Ya. Apalagi hewan di sekitar kita? Kupu-kupu. Ya, anak sekalian, kupu-kupu senantiasa hinggap di bunga. Ya. Kalau di rumah kalian ada bunga, ada tanaman, suatu saat kupu-kupu akan datang, hinggap di bunga itu, ya, mengambil madu yang di sana, sari madu yang di sana. Itu banyak lagi masih yang lain, ya. Nah, coba kita membuat kalimat. Ayo. Siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya untuk membuat kalimat dari kata bergerak. Ayo. Nah kan, saya bisa. Ayo, bergerak. Kelinci bergerak ke sana dan kemari. Ayamku bertelur pada pagi hari. Atau apa? Ya. Yang ketiga, berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Banyak ya. Kalimat berikutnya, terbang. Burung terbang di udara. Wah, ya. Atau yang kelima, insan. Ikan bernafas dengan insan dan seterusnya. Oke, kalau bisa ya, kita belajar itu. Belajar dari manfaat membuat kalimat ini, kita bisa menambah pengetahuan. Ya, dari ilmu-ilmu yang ada kita gabungkan sehingga membuat kalimat. Kalau sudah pintar buat kalimat, nanti bisa membuat tulisan, membuat cerita. Ya, itu harus dikembangkan. Ya, jadi jangan hanya main terus. Ayo buat kalimat. Ya, kalimat pendek. Setelah itu membuat cerita. Cerita, terus nanti kita bisa menjadi penulis. Ya, itu dapat uang itu kalau kita bisa menjadi penulis itu. Ya. Berikutnya. Pertumbuhan. Wah, ini contoh pertumbuhan pada manusia. Ya, itu mulai dari bayi, terus tumbuh jadi anak, ya, terus juga tumbuh terus sampai jadi orang dewasa hingga tua, ya, membawa tongkat, gitu kan, kakek nenek kita, gitu kan. Ini pertumbuhan manusia. Ya, kalian, wah masih anak, masih kuat, ya, kalian akan terus bertumbuh, ya, akan tumbuh terus kalian nanti. Tuh. Berikutnya, mengenal cara bergerak. Biar kita tahu, ya, gajah dengan berjalan, burung dengan terbang, ikan dengan berenang, ular dengan melata,
katak dengan melompat. Wah. Dari cara bergerak ini ternyata juga beragam. Ya. Yang berjalan juga nanti banyak itu. Yang terbang juga banyak. Jadi ada bermacam-macam gerak. Ya, ada binatang. Ayo sebutkan bagaimana cara bergeraknya ayam. Ya, dengan dua kakinya ayam berjalan dengan apa? Bergerak dengan berjalan. Kanguru. Wah, ini siapa yang tahu? Wah, ini binatang khas atau asli dari benua Australia. Kanguru. Ini dengan melompat. Wah, cepat sekali melompatnya. Nyamuk. Wah, yuk. Siapa yang tahu? Ya. Nah, nyamuk ini bergerak dengan terbang. Wah, cepat sekali. Ketika kita digigit nyamuk, belum kita masih bergerak itu mau membunuhnya sudah terbang. Wah, cepat gerakannya nyamuk ini. Ya, itu. Ya, berikutnya mengenal cara bernafas. Ikan dengan insang. Ya, kalau kalian punya akuarium di rumah, ya, memelihara ikan hias, wah, ikan itu bernafas dengan insang. Ya. Terus di akuarium itu diberi oksigen, ya, sehingga menambah oksigen untuk bernafasnya ikan. Ya. Ayam bernafas dengan paru-paru, seperti halnya kita, ya. Kupu-kupu, wah, kupu yang terbang hinggap di bunga-bunga yang indah itu bernafas dengan trachea. Bagaimana cara bernafasnya kambing? Ayo. Ya, kambing bernafas menggunakan alat yang namanya paru-paru. Ular juga dengan apa? Paru-paru. Ya. Semut dengan serangga ini, trachea. Dan manusia menggunakan paru-paru. Nah, sekarang ini, saat pandemi COVID ini, wah, itu kalau yang sudah terpapar COVID, itu paru-parunya yang diserang, virusnya ngumpul di sana. Apa? Iya, coronanya dikumpul di sana. Ya, makanya kita menggunakan masker. Sehingga kalau kita keluar, gunakan masker rangkap 2. Ya, karena penyebaran seperti itu. Ya, itu bisa membahayakan. Jadi nanti kalau kalian belajar terus, ya, jadi dokter, wah, akan mempelajari bagaimana menjaga kesehatan itu. Oke, ya, berikutnya. Ya, saatnya kita bersahabat dengan tumbuhan. Ya, diharapkan di rumah kalian ada tumbuhan. Ya, ada tumbuhan ini sangat bermanfaat. Ya, tumbuhan sangat bermanfaat. Karena apa? Menghasilkan oksigen untuk bernafas kita. Ya. Dan satu tumbuhan bisa menyebarkan oksigen hingga jarak 5 kilometer. Nah, jauh sekali. Oksigen bergerak. Kita bernafas menggunakan oksigen itu. Ya, maka diharapkan ya, di rumah ada tanaman. Ya. Andi senang sekali kalau menyirami tanaman, senang itu. Ya, hampir setiap hari kita sirami. Ini tadi bunga muncul bunga mawarnya berkembang. Wah, karena kita rajin menyirami. Kita diberi oksigen, maka kita memberikan air. Nah, itu. Ya. Sepentingnya bersahabat dengan tumbuhan. Ya.
Selanjutnya kita ya. Bagaimana? Ya, menanam pohon. Karena pohon ini juga untuk hidup. Maka siram secara rutin, ya, sehingga lingkungan lebih asri dan menyehatkan. Ya, kalian harus biasa itu membantu menyirami tanaman di rumah. Senang sekali kalau mulai kecil sudah terbiasa peduli dengan lingkungan. Pak Andi juga begitu. Sejak kecil suka dengan lingkungan. Sampai sekarang. Di kampung Pak Andi, di rumahnya Pak Andi di Sidoarjo ini, dijuluki sebagai kampung edukasi sampah. Selalu juara kebersihannya, lingkungannya asri, sampahnya terkendali. Itu enak, senang, bersih udaranya. Tuh. Yang kedua, jaga kebersihan. Ya, kita bantu orang tua kita dengan menyapu, membuang sampah pada tempatnya, terus kerja bakti dan lainnya. Jangan sembarangan buang sampah ya. Buanglah sampah di tempatnya karena ini sangat membantu untuk menjaga lingkungan kita. Terus yang ketiga, kita harus merawat binatang peliharaan, diberi makan secukupnya, terus dibersihkan hewannya agar sehat. Ya. Selanjutnya matematika. Wah, siapa yang suka matematika? Ya, Pak Andi ini termasuk yang suka matematika. Nah, kalau kalian suka matematika, ada permainan matematika. Ya, banyak matematika untuk wisata. Oh, ada matematika untuk bermain-main banyak. Oke. Kita sudah mengenal lambang bilangan waktu kelas 1, kelas 2 dahulu. Ya. Itu ada bilangan 1.500. Kita paham itu ya. Ini mengingatkan saja. Terus berikutnya 5.750. Baca 5.750. Wah, berikutnya 7.777. Wah, dibaca 7.777. Nah, berikutnya 9.999. Wah, dibaca 9.999. Wah, kita kalau belajar agama Islam nanti ada nama-nama Allah Asmaul Husna. Yang jumlahnya berapa? Yuk, siapa yang tahu Asmaul Husna? Ada 99. Nah, itu nanti bisa dihafalkan. Ya. Yuk, buatlah sendiri 3 bilangan, jangan disebutkan bilangannya. Ya, bisa itu nanti. Ya, ya berikutnya, mengurutkan bilangan. Ya, dari yang kecil ke yang besar. Ini dari yang kecil dulu. 1.100. Urut naik 100, 1.200. Naik lagi ditambah 100, 1.300. 1.400, naik lagi ditambah 100, 1.500. Berikutnya 9.000. Ya. Ditambah 1.000. 10.000. Ditambah 1.000 lagi 11.000. Ditambah 1.000 lagi 12.000. Ditambah 1.000 lagi 13.000. Itu dari yang kecil ke yang besar. Demikian pula dari yang besar ke yang kecil. Ya. Misalnya itu 2.500. Turun menjadi 400. Turun 100 kan? Turun 100 lagi
2.300. Turun lagi 2.200, terus turun lagi yang kecil 2.100, dan di situ yang terkecilnya 2.000. Nah, berikutnya 8.700. Nah, ini turunnya 200. Ini. Ya, jadi 8.500. Turun lagi 200, 8.300. Turun lagi 200, 8.100. Turun lagi 200, 7.900. Anak sekalian, dengan mampunya kita mengurutkan bilangan, itu menunjukkan ada ketertiban, keteraturan, ya, sehingga kita bisa menghitung dengan cepat, dengan tepat. Nah, ketika kita mampu mengurutkan, kita bisa memprediksi atau memperkirakan dan seterusnya. Enak sekali ini. Ya, berikutnya pelajaran Pancasila. Ya, Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya, ini harus hafal ini. Ya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan, hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak-anak yang nanti dihafalkan ya. Biasanya kalau sekolah itu juga dibaca ini. Baca Al-Fatihah, janji pelajar, baca Pancasila, ya, supaya dihafalkan karena ini sebagai dasar negara kita. Ya, bahwa kita ini berketuhanan, kita punya Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur. Nah, kemanusiaan adil beradab, kita bisa menghormati kepada sesama manusia, sesama saudara. Persatuan Indonesia, kita jaga persatuan, jangan permusuhan. Kita beragam suku, budaya, bangsa, dan agama, tapi kita bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hendaknya kita senantiasa membangun musyawarah, ya, berdiskusi bersama, mencari solusi, ya, permusyawaratan. Dan yang kelima, keadilan sosial. Kita membangun kepedulian, memberi, menolong, apalagi saat pandemi ini ada yang isolasi mandiri, ya kita bantu. Itu sebagai wujud kepedulian kita. Ya. Berikutnya, bersyukur, pengamalan sila pertama Pancasila. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lain syakartum lazidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, akan aku tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, akan aku azab. Maka selalulah kita bersyukur karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan pada kita. Yang pertama, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Anak sekalian, saat ini kesehatan sangat diperlukan. Kita selalu berdoa, mohon kepada Allah, semoga diberikan kesehatan. Ya, sehingga kita bisa sekolah, ya, bertatap muka, bergaul, ya, bermain bersama teman-teman di sekolah. Ini karena sekarang masih belum bisa karena pandemi, ya kita masih belajar di rumah. Akan tetap bersyukur. Ya. Yang kedua, menggunakan nikmat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Kita diberi waktu, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya.
Kita diberi oleh Allah kesehatan, jaga kesehatan. Ya, sekarang ini banyak orang yang sakit sekalian. Rumah sakit penuh. Nah, sekarang banyak orang sakit. Gunakanlah kesehatan, jaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Teruslah bersyukur, gunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, pentingnya nikmat bersyukur itu berupa pentingnya nikmat di antaranya berupa nikmat iman. Kita bertuhan kepada Allah. Kita hanya menyembah kepada Allah. Sehingga kita sholat, kita infak, kita berdoa, berzikir, ngaji. Kemarin kita merayakan hari raya Idul Kurban, ya, penyembelihan hewan kurban. Kemarin Pak Adi sudah memberikan cerita-cerita tentang Nabi Yunus, tentang Nabi Ibrahim, supaya kita tahu bagaimana perjuangan mereka. Maka iman kita harus terus dikembangkan. Nikmat yang berupa kesehatan, tadi sudah disampaikan, penting sekali menjaga kesehatan. Nikmat berupa ilmu. Ya. Dengan ilmu ini kita bisa tahu, menguasai berbagai hal. Tapi kalau ilmunya kurang, tidak tahu apa-apa. Dan berikutnya, nikmat berupa persaudaraan dan kepedulian. Kita bangun persaudaraan, sehingga rukun, kita bangun kepedulian untuk saling membangun kebersamaan. Ya, pentingnya bersyukur. Berikutnya adalah kita selalu ingat kepada Allah. Ya, coba slide-nya, ya, tinggal terakhir ini. Ya, jadi bersyukur kita akan selalu ingat pada Allah. Ya. Terus kita akan diberi tambahan rahmat oleh Allah. Dan juga kita akan diberi lindungan. Ya. Dijauhkan dari hal-hal yang terburuk. Diberi lindungan. Ya. Berikutnya, ya, pentingnya bersyukur kita kepada Allah. Allah akan menambah rahmat dan nikmatnya, dan Allah pun akan melindungi kita dari hal-hal yang terburuk, karena kita selalu ingat kepada Allah. Yang berikutnya, dengan bersyukur kita akan bertambah ilmu ini. Ya. Setelah mempelajari tentang hewan, kita pelajari tentang tumbuhan, tentang manusia, banyak sekali. Ya, terus menambah ilmu. Menjadikan diri lebih peduli. Ya, kita berbagi, membantu pada orang-orang yang membutuhkan. Itulah sikap yang mulia. Dan yang keenam, kita mendapatkan ampunan dari Allah. Itulah karakter-karakter yang harus kita bangun. Bersyukur, peduli, dan berilmu. Oke? Ya. Oke, cukup ini. Ya, selamat belajar, tingkatkan ilmu, lawan kemalasan dengan semangat belajar. Oke? Ya, meskipun kita belajar di rumah, jangan malas. Terus tambah ilmunya, ya, belajar dengan semangat. Rajin membantu orang tua, menyapu, menata, dan lain sebagainya. Disiplin beribadah, sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Ya, 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan ditinggalkan ini. Ini adalah kewajiban kita. Ya.
Setelah sholat kita berdoa, memohon pada Allah. Mohon ampunan, mohon diberi ilmu, mohon diberi kesehatan, dan sebagainya. Mintalah kepada Allah. Nah, terakhir, patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, mengurangi aktivitas atau mobilitas. Dan ini semua adalah ikhtiar kita. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah dan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari hal-hal yang mengakibatkan kerugian kita. Saya kira itu pelajaran kita hari ini. Insya Allah besok kita belajar ya. Kalau tadi ini belajar tentang wawasan, besok insya Allah kita memperagakan atau praktek Suaranya kan nyalain. Oh, nyalain. Maaf. ya. Jadi ya hampir 1 jam kita belajar, kita bertemu ya, dan selalu belajar menulis. Ya, kemarin masih melihat ada tulisan kalian masih kurang rapi, ayo dirapikan, gunakan buku halus, ya ditulis. Terus matematikanya, ya belajar perkaliannya, dihafalkan. Ya kan? Siapa yang sudah hafal perkalian? Sampai 100. Ya, dihafal itu perkaliannya. Oke? Dan lain sebagainya. Ya. Saya kira itu, sekalian, kami sampaikan terima kasih atas kerjasamanya, dan semoga anak-anak sekalian bisa tetap belajar dengan semangat, dan marilah kita selalu berdoa pada Allah, mudah-mudahan selalu dilindungi dan diberikan kesehatan, serta diberikan kefahaman ilmu, dan cita-cita kita bisa terwujudkan. Demikian, dan kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.